Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi manusia mengenai sistem endokrin. Pertama-tama, apakah itu sistem endokrin? Jadi kita harus tahu bedanya sistem endokrin sama sistem eksokrin dulu. Kalau kita yang pelajari dulu, pernah kita lihat kelenjar. Jadi ini nanti semua krin-krin itu kan artinya kan kelenjar. Jadi nanti kalau membedakan endokrin itu berarti nanti gampangannya itu tidak punya saluran. Kalau eksokrin itu punya saluran. Ini kalau dari artinya, sistem pengaturan pada tubuh yang terdiri dari kelenjar endokrin yang mensekresi bahan kimia yang disebut hormon. Jadi nanti kalau ada berkaitan dengan hormon, itu berarti disebut berkaitan dengan sistem endokrin. Nih, kelenjar endokrin tidak mempunyai saluran, sehingga tidak ada saluran untuk membawa hasil sekresinya ke tempat tertentu. Ingat, ini sekresi, jadi hasilnya masih dipakai oleh tubuh. Kalau sistem ekskresi kemarin, hasilnya dibuang oleh tubuh. Permukaan sel kelenjar menempel pada dinding kapiler. Jadi memang ini dia menempel ke dinding kapiler karena dia tidak punya saluran sendiri. Jadi dia nanti hasilnya ini, hormonnya ini nanti akan dialirkan melalui darah. Jadi nanti masuk ke kapiler dulu, terus ke pembuluh darah, kemudian ke target tujuannya. Jadi nanti kalau ditanya bedanya endokrin sama eksokrin, jadi eksokrin itu dia punya saluran khusus, kemudian zat yang dihasilkan bukan hormon. Contohnya kemarin eksokrin kita sudah belajar kelenjar minyak, terus kelenjar keringat. Dia kan punya saluran khusus sendiri kan, tapi dia mengekskresikan keringat. Terus kalau kelenjar minyak dia akan mengekskresikan minyak. Nah, itu kalau di endokrin ini dia akan mensekresikan yang disebut hormon. Apa itu hormon? Yaitu suatu zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar buntu. Jadi nama lainnya kelenjar endokrin adalah kelenjar buntu. Itu kenapa ya tadi? Karena dia tidak punya saluran khusus. Sehingga disebut kelenjar buntu oleh organ tertentu. Dalam jumlah kecil itu hormon. Jadi jumlahnya hanya sangat kecil. Terus masuk aliran darah atau limfe dan mempunyai organ sasaran. Jadi endokrin itu dia punya tempat sendiri, kelenjar sendiri, kemudian dia mensekresikan hormon. Nah, hormon ini dia akan menuju ke tempat target sasarannya. Itu ya yang disebut dengan sistem endokrin. Nah, ini nanti hormon ini dia akan berfungsi bisa untuk mendorong atau feedback positif atau menghambat fungsi dari organ sasaran atau target tersebut. Jadi feedback negatif. Kalau kemarin sudah belajar tentang sistem organ reproduksi, di sana kan ada hormon-hormon lain, ada hormon estrogen, ada hormon progesteron. Nah, itu fungsinya ada yang menghambat, yaitu feedback negatif. Yang satu ada fungsinya sebagai mendorong, yaitu feedback positif. Sifat hormon ini dia bekerja secara spesifik pada organ tertentu, pada bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Jadi dia sifatnya spesifik, khusus untuk itu tak. Jadi kayak di kelenjar di sistem reproduksi, nah dia memang khusus di bagian reproduksi aja, tidak ke bagian yang lainnya. Jadi dia tidak bisa untuk fungsi yang lain. Jadi cuma satu fungsi spesifik. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Nanti kita akan jelaskan satu-satu hormon tersebut. Bekerja lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan saraf. Jadi lambatnya di sini bukan lambat bertahun-tahun, tapi paling cuma beberapa jam atau beberapa hari. Jadi itu termasuk lambat itu karena kenapa ya? Karena memang saraf itu kan
bekerjanya sangat cepat, jadi 1/1000. Jadi kalau saraf kan 1/1000 lah, kalau 1/1000 detik jadi cepat banget kalau aliran saraf itu. Tapi kalau hormon kan memang nggak mungkin secepat itu, jadi bisa dalam beberapa menit sampai beberapa jam sampai beberapa hari efeknya baru bekerja. Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan, jadi tidak ready setiap saat. Jadi kalau istilah sekarang itu ini harus pre-order dulu. Nah ini kalau dia butuh baru akan dikeluarkan. Contoh yang gampang, kita makan. Kalau makan itu maka nanti akan dihasilkan hormon insulin untuk membawa hasil glukosanya menuju ke darah. Tapi kalau kita nggak makan, insulin juga tidak akan diproduksi. Jadi saat tertentu saja insulin diproduksi. Kemudian klasifikasi hormon. Hormon itu ada 3 macam: peptida, steroid, ada asam amino. Peptida itu hormon hipotalamus, hipofisis, dan dari hasil pankreas. Jadi kalau peptida itu berarti berasal dari protein, peptik sama asam amino. Kemudian contoh adalah hormon dari hipotalamus, hipofisis, pankreas. Kalau steroid ini biasanya dia dihasilkan dari lemak steroid, yaitu contohnya adalah hormon seksual, korteks adrenal. Hormon seksual tadi yang saya contohkan adalah estrogen sama progesteron, kemudian testosteron, itu semua berasal dari steroid. Kalau yang lain adalah asam amino, dia menghasilkan yang namanya hormon adrenalin dan hormon tiroksin. Kelenjar endokrin, ini contoh-contohnya. Tadi kalau kita belajar sistem endokrin, berarti kita tidak lepas dari kelenjar endokrin. Namanya juga kelenjar. Jadi ada organ kecil tertentu. Nah ini ada banyak. Ini contohnya adalah kelenjar hipofisis. Hipofisis itu nama lainnya adalah pituitary. Hipofisis atau pituitary gland. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah gland, kalau bahasa Indonesianya adalah kelenjar. Terletak di dalam rongga kepala dekat dasar otak. Ini nanti kita lihat di anatominya. Terus ada namanya kelenjar pineal, dia di atas kelenjar hipofisis, jadi di atasnya ini. Terus ada kelenjar tiroid, atau kalau kalian tahu tiroid gland, yaitu adalah kelenjar gondok. Di mana toh tiroid, berarti dia akan di kelenjar tiroid dia ada di leher bagian depan sini. Paratiroid, nah namanya para itu artinya kan para itu di samping. Jadi paratiroid itu berarti dia di dekat-dekat kelenjar tiroid, di sampingnya, kanan kirinya, di kanan kiri tiroid, jadi nempel pada kelenjar tiroid, paratiroid itu. Suprarenal, supra itu atas, renal itu adalah ginjal. Jadi terletak di atas kanan dan kiri ginjal, itu kelenjar suprarenal. Terus Pulau Langerhans itu termasuk kelenjar lah. Itu ada di mana toh? Di Islet of Langerhans. Jadi dia di pankreas. Dia terletak di dalam pankreas. Jadi kelenjarnya bukan pankreasnya, tapi kelenjarnya adalah di pulau-pulaunya ini. Jadi nanti ada beberapa hormon, yaitu hormon insulin sama glukagon sama kalsitonin kalau nggak salah, yang akan dihasilkan oleh pankreas ini, kelenjar di pulau-pulau Langerhans ini. Terus kelenjar kelamin, gonad. Nah, kelenjar kelamin ini nama lainnya adalah gonad. Ini kalau di laki-laki disebut testis. Kalau di perempuan dinamakan indung telur atau ovarium. Terus ada kelenjar timus. Kelenjar timus di mana tahu? Di mediastinum, di belakang osternum. Osternum kan di sini kan, di dada ini. Lah itu timus itu ada di belakangnya itu. Kalau tadi kan tiroid ada di leher, kalau ini di bagian dada sini. Nih kita lihat gambarnya tadi. Nih kelenjar pineal, ini pituitary, ini hipotalamus. Hipotalamus ada di sini. Ini pituitary, nama lain adalah hipofisis. Pinealnya tadi. Ini adalah yang besar, ini adalah kelenjar tiroidnya. Lah yang kecil-kecil menempel 4 ini adalah kelenjar paratiroid. Jadi kalau ditanya berapa jumlah kelenjar tiroid, adalah jumlahnya 1, 2, 3, 4. 2 di kanan, 2 di kiri. Ini timus letaknya di bagian sternum. Terus kelenjar adrenal ini atau suprarenalis nama lainnya. Ini ren atau ginjal. Suprarenalis, kelenjar adrenal itu karena dia menghasilkan hormon adrenalin, makanya disebut nama lainnya adalah kelenjar adrenal suprarenalis. Nah, pankreas
Bangladesh ini yang di dalamnya adalah pulau-pulau Langerhan atau Langerhan Island karena kecil-kecil. Terus ini kalau di cewek ini adalah ovarium, kalau di cowok namanya testis, di laki-laki. Kalau dua namanya testes, kalau satu namanya testis. Nih, bedanya cowok sama cewek apa? Kalau cowok sama aja, dia punya hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid. Terus timus punya suprarenalis, adrenalis, islet of Langerhans. Nah, kalau cowok cewek bedanya pada di gonadnya atau di kelenjar gonadnya, yaitu kalau cowok namanya testes, kalau cewek namanya ovaris atau ovarium. Kalau satu. Dah, sekarang tadi sudah tahu letak-letaknya, sekarang kita jelaskan satu persatu. Pertama adalah hipotalamus.